Saya berterima kasih kepada saudara-saudari kaum saleh di GSKI Salom yang setia. Sebuah gereja yang diajak pindah-pindah, tapi tetap nekat ikut. Ya, memang bumi ini bukan tempat tinggal kita yang permanen, maka mungkin kita perlu berlatih. Berlatih untuk setiap saat berkemas-kemas. Bapak Gembala Senior mengatakan proyek kita akhir-akhir ini adalah proyek koper. Proyek koper. Pasti ada yang paham ya, kecuali yang nggak pernah ikut doa pagi. Ya, proyek berkemas-kemas. Kalau saudaraku mau bepergian ke tempat yang jauh, beberapa waktu lamanya kopernya besar. Kalau hanya sebentar ya pakai tas jinjing saja. Kita akan pergi ke tempat yang jauh dan selamanya. Maka yang dibawa jangan terlalu membebani. Tapi benar-benar serius. Kita mau masuk ke suatu tempat yang disebut oleh para tokoh agama adalah surga. Meskipun surga itu sendiri masing-masing orang dan agama itu punya persepsi sendiri-sendiri, punya gambar. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa surga adalah tahta Allah. Yang suasananya itu benar-benar dirindukan oleh semua. Surga itu suasana yang indah dan ada tempatnya. Tempat yang permanen yaitu langit baru dan bumi yang baru. Maka saudaraku sering katakan, salam LB3. Langit baru, bumi baru. Tampaknya sesuatu yang sangat mustahil, sesuatu yang mungkin bagi banyak orang, ini ngomong apa? Teman saya mengatakan, wong kok ngoyo-woro. Ngoyo-woro tahu nggak? Apa ya? Ngoyo-woro, orang Solo. Berfantasi terlalu tinggi. Tapi memang, buat apa kita mengikut Tuhan kalau kita tidak punya tujuan yang mulia? Tapi sebelum sampai ke sana, Bapak Ibu, kita harus benar-benar menghayati suasana. Maka Tuhan Yesus berkata kepada umat Tuhan, kepada gerejanya, mengajari kita berdoa, meminta kepada Bapa di surga, hal yang sangat penting, lebih penting dari perkara-perkara jasmani, yaitu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Suasana surga sudah ada di dalam kehidupan kita sejak kita di bumi. Dan kita perlu hidup di dalam budaya surga itu sejak di bumi. Budaya surga itu harus sudah kita alami sejak di bumi ini, Bapak Ibu terkasih. Dan budaya surga itu membawa sebuah karakter, sebuah perilaku orang-orang yang berbudaya. Nah, kita masing-masing di bumi ini, kita memiliki budaya kita yang kita bawa. Dari keluarga kita masing-masing. Meskipun satu suku, beda kampung, saya sama istri saya punya budaya yang berbeda, budaya dari rumah masing-masing. Beda suku apalagi. Makanya jangan kehilangan budayanya. Kata orang mengatakan, kita harus berbudaya, kata orang Jakarta. Orang Betawi nggak boleh kehilangan budaya, orang Jawa itu spirit of Java, kata orang Jawa. Kalau kita ya budayanya budaya surga, karena kita warga kerajaan surga. Dan itu perlu kita renungkan bagaimana kita bisa berbudaya surga itu sejak kita di bumi. Sedangkan kita belum pernah ke sana. Oleh karena itu,
Mari kita perkarakan apa yang sudah Tuhan lakukan dan apa yang Tuhan tawarkan, apa yang Tuhan mau kerjakan. Dan seringkali ini yang belum, dan seringkali ini yang tidak, bahkan seringkali ini yang jauh dari angan-angan. Mari kita perkarakan kerendahan hati Tuhan yang mau merubah budaya kita itu sejak di bumi. Ketika melalui Roh Kudus-Nya dia datang, tinggal bersama saudara dan saya dan berkata, tubuhmu adalah bait bagi Roh Kudus. Suatu kehormatan yang diberikan kepada manusia ketika yang maha tinggi itu, yang di masa perjanjian lama bergaul dengan orang-orang saleh, salah satunya adalah Nuh, yang hidup bergaul dengan Allah. Kemudian Nuh diselamatkan oleh karena pergaulannya itu dari bencana besar. Lalu juga Henokh bergaul dengan Allah, kemudian tidak mengalami kematian tubuh. Dan tentunya juga dengan Ayub yang mengekspresikan satu kehidupan yang saleh dan mampu bertekun dengan kesalehan. Dan orang-orang perjanjian lama itu mampu bergaul dengan Sang Maha Hadir itu. Tetapi di era perjanjian baru, Sang Maha Hadir itu tidak hanya tinggal di ruang hampa, tetapi juga ada di dalam tubuhmu. Dikatakan tubuhmu adalah bait dari Roh Kudus. Satu kehormatan. Tetapi kita seringkali tidak memperkarakan itu dan kita lupa. Atau kita tidak ingat, atau kita tidak paham, atau kita mendiamkan saja. Roh Bapa di surga itu yang diberikan kepada saudara. Tentu kalau kita tinggal satu rumah, Paulus juga mengatakan bahwa tubuh kita ini seperti kemah yang suatu saat kita tinggalkan. Tapi sebelum kita meninggalkan tubuh yang fana ini untuk menerima tubuh kemuliaan, Roh Kudus, Roh Bapa itu tinggal bersama-sama dengan kita. Dan sudah seharusnya kita semakin mengenal kalau kita memang mau bergaul. Amin. Kalau satu rumah pasti mengenal. Kecuali satu rumah gak pernah berkomunikasi. Benar. Gak usah dari omongannya, batuknya saja sudah tahu maksudnya. Kan begitu. Amin. Mari kita perhatikan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Roma pasal 8 ayat 16. Di sana tertulis, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Siapa yang bersaksi bahwa kita ini anak-anak Allah? Siapa? Roh Kudus bersama siapa? Roh kita. Roh manusia. Keberadaan kita sebagai anak Allah itu dapat kita rasakan karena roh kita memberitahu kita bahwa kita seirama dengan rohnya, roh Bapa. Baru itu disebut anak Allah. Kalau belum ada kesaksian itu, maka kita masih ragu. Baik Roh Kudus yang ada di dalam kita, maupun roh kita bersaksi, memberitahu dan memberi pengertian kepada kita, dan juga kepada orang-orang di sekeliling kita, bahwa saudara itu anak Allah. Anak yang tinggal serumah dengan Bapaknya. Bapa hadir melalui Roh Kudus. Coba direnungkan dulu di sini. Indah bukan?
Inilah kekristenan. Kalau dekat bapaknya pasti tenang. Kita seringkali tidak tenang. Karena apa? Kita tidak memahami bahwa kita tinggal serumah dengan ayah kita. Memang Bapa yang maha tinggi itu hadir melalui rohnya. Tapi memberikan. Kita akan lanjutkan, Bapak Ibu. Akan masuk lebih dalam. Dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 14 tertulis, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan siapa? Persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini lebih lengkap. Menghayati tentang tubuh kita sebagai rumah bagi Roh Kudus. Bahwa kesaksian itu memberikan pernyataan kepada kita, pemahaman kepada saya dan saudara, dan juga kemudian nanti akan dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita. Dalam wujud bahwa itu adalah kasih karunia yang besar di dalam Yesus Kristus itu. Kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Artinya apa? Kehadiran Roh Bapa, Roh Kudus di dalam diri kita, itu kemudian membawa kita kepada sebuah kehidupan yang mengekspresikan Kristus. Menyertai, artinya apa? Terus melingkupi, menyertai, menemani saya dan saudara selama-lamanya. Ini berkat terbesar adalah penyertaan Tuhan. Makanya Paulus berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah? Tidak ada. Kita ini seringkali tertipu dan sudah terlalu lama tertipu. Tertipu oleh dunia ini yang seringkali menjanjikan kenyamanan hidup, menjanjikan jawaban-jawaban dari persoalan-persoalan. Tapi kemudian kita kecewa, karena dunia pada akhirnya tidak memberikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka kemudian kita datang kepada Tuhan dengan terluka. Terluka oleh dunia. Berapa banyak orang yang datang kepada Tuhan karena kecewa. Kecewa dengan keadaan, kecewa dengan keputusan yang salah, kecewa dengan saudara-saudarinya yang lain, kecewa dengan berbagai persoalan. Dan mulai tertipu, lalu kemudian mencari jawaban. Tapi Tuhan memberi jawaban itu tidak jauh, sangat dekat dengan kita. Firman itu tidak jauh dari kita, yaitu tinggal di dalam diri kita. Dan kehormatan yang terbesar adalah kehadiran Roh di dalam tubuh saudara, lalu bersekutu dengan roh kita. Hingga dikatakan roh kita, roh manusia, kita bersama rohnya. Menyatu. Kalau orang Jawa mengatakan manunggaling Gusti. Itu tinggi. Orang kalau seperti itu katanya itu orang Jawa mengatakan sabdo pandito ratu tan kenal bola wali, itu bahasa roh basa Jawa. Wong Solo. Maksudnya apa? Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu katakan di bumi terjadi di sama dengan yang di surga. Sehingga jikalau kamu minta apa saja dalam namaku, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Karena apa yang kamu minta itu sama persis dengan apa yang dipikirkan oleh Bapa melalui Roh Kudusnya. Amin. Beri kemuliaan bagi kita. Jadi
Sosok ki wong Jawa aja ilang Jawane londo-londoan ora ngerti. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh menyertai. Kita seringkali kecewa karena kita tidak menghayati itu. Kita seringkali takut karena kita tidak menghayati kehadiran Allah itu. Kita seringkali berpikir bagaimana menghadapi masalah ini, masalah itu dengan cara berpikir kita sendiri. Nanti ke depan kita akan belajar bahwa Roh Kudus itu akan memberi hikmat kepada kita untuk menghadapi kesulitan-kesulitan dengan petunjuk. Maka kalau seperti ini, saudaraku, tidak perlu pusing lagi menghadapi hidup di dunia ini. Tidak perlu puyuk. Kalau kayak gini solusinya gimana Pak Yo? Yo beli koyok. Koyok ini, koyok itu. Kita renungkan ayo, saudaraku. Hanya dengan roh kita dapat menyentuh dunia roh. Karena manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Yang menggerakkan tubuh kita ini adalah roh. Ada roh. Dengan roh kita menyentuh dunia roh. Dengan roh kita, nafas hidup yang berasal dari hembusan dari pribadi Allah. Nafas hidup yang berbeda dengan makhluk lain. Kita dapat bersentuhan dengan Tuhan. Ini bukan soal ngeroh atau bukan ngeroh. Orang ngeroh itu kadang nggak bersentuhan dengan Tuhan. Seringkali orang kenapa masih hidup dalam sifat dosa, nyaman di dalam kecemaran, dan lain sebagainya, karena rohnya tidak bersentuhan dengan Roh Kudus, tapi roh jahat. Maka yang lahir adalah sifat-sifat jahat. Hanya dengan roh, kita dapat menyentuh dunia roh, maka kita harus menyadari bahwa kita harus hidup oleh roh, dan Tuhan Yesus mengatakan penyembah-penyembah yang benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Maka fungsi roh itu penting. Meskipun kita ada di dalam tubuh daging. Dengan hati, dengan pikiran, perasaan, kehendak, kita mengetahui hikmat dan mendapat pengertian. Nah, kenapa kita seringkali pusing dan perlu koyok? Karena kita menghadapi hidup ini dengan apa? Pengertian kita sendiri. Meskipun sebenarnya Roh Kudus yang bersekutu dengan roh kita kemudian akan menggerakkan, memberikan pengertian, lalu menggerakkan hati dan pikiran kita. Tetapi kita harus bersentuhan dengan roh Tuhan itu setiap saat melalui Roh Kudusnya. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, jangan lupa. Nggak usah pergi jauh-jauh. Kalau orang mau mencari roh lain, pergi ke tempat keramat, nyari pohon besar, katanya di situ ada rohnya. Tetapi Roh Kudus hadir dan mau tinggal di dalam kita. Nggak usah jauh-jauh, mari kita punya persekutuan dulu dengan Tuhan. Sampai roh kita menyadari, menemukan satu titik. Titiknya apa? Ciri-cirinya itu damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kita sampai masuk titik tidak masuk akal, namanya melampaui segala akal. Kalau masih masuk akal, itu belum melampaui akal.
Kita sudah mengalami, tapi seringkali kita tidak percaya. Seringkali tidak percaya. Tadi Mbak Kakung sempat sharing sama saya, sedikit sharing Pak Ayu sama. Saya nggak nyangka gereja kita sampai sampai titik ini ya. Dulu mulai dari garasi Parangjoro. Pak Yu khotbah, jemaat puas, Pak Yu lemas. Karena waktu Pak Yu khotbah mereka makan jasmani dan makan rohani, lutak lutik gitu. Tapi sekarang ada di sini. Yang sing bayar sopo? Ya sing bayar saudara-saudara semua. Tuhan melalui saudara. Itu luar biasa. Ini perkara-perkara yang kita hadapi setiap hari dan ada yang luar biasa lebih banyak, tapi kita seringkali tidak ngerti bahwa itu bagian dari penyertaan Tuhan. Dengan hati kita mengetahui hikmat dan mendapat pengertian. Dengan tubuh daging, kita memperagakan apa yang ada di dalam jiwa kita. Maka, kalau roh kita ini memiliki persekutuan dengan Roh Kudusnya, kita akan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan terhadap setiap persoalan hidup kita. Kita akan mengerti apa yang menjadi panggilan hidup kita. Dan itu yang luar biasa. Contoh begini, saya boleh bersaksi sebentar. Ini untuk pribadi saya, dan ini yang membuat saya gemetar. Kemarin saya sudah sharing, Kosam itu tanya, nanti kalau set alat, tapi karena segera latihan ya nggak jadi. Saya boleh bagikan pada saudara-saudara sebuah pengertian. Suatu ketika, beberapa waktu yang lalu saya di gereja yang di Sragen, kemudian malam-malam, bukan malam, di hari jam 2:30 saya berdoa di dalam gereja sendiri. Ya, sendiri, ada bangku-bangku kosong semua, saya ada di situ. Ketika ada di sana, saya yang ada di benak saya ya jemaat di Sragen dan gembala. Mohon maaf, saya ternyata agak melupakan saudara di sana. Saya doanya, wah, ingat ya. Bagaimana kami dulu merintis dari awal. Lalu saya bertanya, Tuhan kok saya tidak punya hati gerakan kuat untuk mendoakan yang di Solo. Lalu Tuhan membukakan pengertian, kamu sedang ada di sini. Coba lihat gembala yang ada di sini. Betapa mereka juga punya pergumulan yang berat. Andai kata kamu di sini, memang kamu bisa. Oh ya. Lalu saya dibawa pada pengertian tentang perkataan di kitab Wahyu. Katakanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Katakanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Katakanlah kepada malaikat jemaat di jemaat-jemaatnya. Malaikat di situ berbicara, malaikat tidak selalu makhluk ilahi, tetapi utusan Tuhan yang ada di sana. Katakanlah kepada utusan, karena malaikat itu utusan. Jadi bisa berwujud manusia juga. Makanya ada ibu-ibu kadang atau bapak-bapak menamakan anaknya angel. Ini malaikat bagi keluarga saya, bagi pernikahan. Artinya, katakanlah kepada hambaku, pada gembala sidang di gereja tersebut. Lalu ada pengertian lagi. Memang kamu ngerti enggak apa yang dikatakan roh kepadamu, utusanku, atau boleh dikatakan malaikat jemaat di GSKI Salum Surakarta. Artinya, Tuhan akan memberi sebuah pengertian apa yang harus saya katakan kepada saudara-saudaraku. Coba pikirkan. Lalu pikiran saya melayang, oh iya, kenapa Pak Ari dari Karanganyar lewat berapa gereja? Enggak mencok nih. Kenapa Bu Sabatiana Thomas Baruk dari Medan lewat 100 gereja? Tuhan akan berkata-kata sesuai dengan kebutuhan. Dan kepada malaikat jemaat di gereja lain juga. Maka jangan budak. Karena dikatakan
Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan. Malaikat jemaat gembala, dengarkan. Orang nggak bisa mendengar kalau kamu sampai nggak bisa mendengar. Itu ada dua. Bahasa kasarnya budak. Orang budak itu rusak telinga rohani. Kalau sudah rusak telinga rohani, maka nggak ada. Sekeras apapun roh itu berteriak. Lalu yang kedua, nggak memperhatikan. Coba kalau saudaraku diajak ngomong nggak memperhatikan, paham nggak? Apa? Oh, begitu ya Tuhan. Beban saya adalah bagaimana saya mendengar apa yang dikatakan Tuhan kepada jemaat. Tapi seringkali saya sibuk memperhatikan jemaat lain. Lalu komentar, ini. Tidak memperhatikan. Sehingga khotbah saya menjadi seperti apa? Memukul angin. Nah, saudaraku ngomong apa? Saudaraku mendengar khotbah tidak mendapatkan pengertian itu harus lahir dari sebuah kesaksian roh, pengertian batin, yang kemudian ketika roh itu berbicara, roh kita nangkap, oh begitu Tuhan, engkau memberikan pengertian, Tuhan aku harus berbicara. Sehingga menjawab kebutuhan. Ini saya maksudnya. Tentunya roh akan berbicara kepada saudara-saudara semua. Dan yang luar biasa adalah roh itu tinggal. Oleh sebab itu hanya dengan roh kita dapat menyentuh dunia roh. Kalau dunia rohnya itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal di dalam diri saudara. Kalau saudaraku roh kita tidak bisa bersentuhan, maka kekristenan kita menjadi hampa. Jadi hampa. Kita tidak mendapat pengertian yang datang dari Tuhan tentang persoalan yang sedang saudaraku hadapi dan bagaimana menghadapi. Saya juga bisa saja tidak bisa mengerti apa yang dikatakan roh untuk saya khotbahkan. Sehingga waktu saya khotbah saya bingung. Khotbah apa ya? Ini seuruk kayak apa ya? Belajar buku apa ya? Lah, buku yang ditulis itu mungkin bagi malaikat jemaat yang menulis tersebut untuk jemaat yang dilayani. Saya sudah belajar ini, belajar itu, tapi kok tidak menjawab. Jangankan utang ratusan juta, utang 500.000 saja jemaat saya tak kasih koyo. Kenapa tidak ada yang terlepas dari dosa, dari keplesetan, dan dari ketidaktepatan? Kenapa yang sakit tidak sembuh? Maka saudaraku, kita juga secara pribadi harus bersekutu dengan Tuhan melalui rohnya, karena hanya dengan roh kita dapat menyentuh dunia. Maka jangan heran kalau orang-orang yang mengabdi kepada roh lain yang bukan Tuhan, roh jahat, mereka bersekutu dengan roh jahat dan melahirkan karakter yang jahat. Nanti kita lihat ciri-cirinya seperti apa ketika kita dapat bersentuhan dengan dunia roh, dan itu adalah Roh Kudus. Kok nggak bisa Pak Eri? Jadi, tolong. Mari kita perhatikan apa yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 13. Roma pasal 8 ayat 13. Nah, ini yang muncul malah nyirimnya. Nah, Roma 8 ayat 13. Karena kalau kalian hidup menurut tabiat manusia, maka kalian akan mati. Artinya hidup di dalam budaya surga adalah ketika kita berinteraksi dengan Roh Kudus setiap hari, dan kemudian kita memperagakan sebuah kehidupan yang berciri khas perilaku surgawi. Bukan lagi sebuah peragaan hidup manusia pada umumnya.
Tetapi kalau dengan kuasa Roh Allah kalian terus saja mematikan perbuatan-perbuatanmu yang berdosa, maka kalian akan hidup. Jadi interaksi kita dengan Roh Kudus di dalam diri kita akan melahirkan sebuah peragaan hidup dengan tabiat Roh Kudus. Tabiat Roh Kudus terperagakan. Perkataan Roh Kudus terucapkan melalui saudara. Amin. Karena budayanya begitu, interaksinya terus. Paulus mengatakan, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Peragaan hidup daging berasal dari roh. Kalau pergaulan kita dengan roh jahat, maka perilaku kita, halo? Loh, Roh Kudus yang ada di dalam itu kemana? Ya, karena kita ada di rumah bergaulan bukan dengan roh lain. Mari kita lanjutkan terlebih dulu, supaya kita lebih paham. Saudara-saudari terkasih, tabiat manusia yang dikuasai oleh dosa adalah permusuhan dengan Allah. Seringkali saya dan saudaraku bermusuhan dengan Tuhan, atau memusuhi Roh Kudus itu sendiri, memusuhi yang tinggal di rumah kita. Tubuhmu adalah baik dari Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam dirimu, tapi kamu musuhi. Dengan cara apa? Nanti kita lihat. Pernah nggak kita bermusuhan dengan orang-orang yang tinggal di rumah kita? Ada yang di rumah bermusuhan? Ya? Rasanya gini. Kerasa nggak di rumah? Halo? Kuat-kuatan loh. Sopo sing minggat. Lah nanti kalau kuat Roh Kudusnya, roh saudara minggat loh. Wah, aku ora kuat. Omahku koyo neraka. Wis tau nang neraka urung, tapi mewakili suasana neraka. Padahal tak tulis loh Pak. Aku pas wisata tak tulis rumahku adalah surgaku. Tapi kok surga nek gak enek wong kuwi. Begitu teko surga menjadi neraka. Makanya kalau ada suami lebih memilih minggat daripada kerasan di rumah, itu coba dipikir, itu yang ada di dalam itu siapa? Bermusuhan atau tidak? Apa tuh Pak? Metu terus ngopi. Ngopi nang omah ora enek kopi. Beda. Bedanya apa? Kopi ya pahit. Sebelum aku minum lihat kamu sudah pahit terlebih dulu. Ngopine ning njaba. Ngopang-ngopi. Tabiat manusia yang dikuasai oleh dosa adalah permusuhan dengan Allah. Hei, kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu apa? Tidakkah kamu tahu bahwa apa? Persahabatan dengan siapa? Dunia adalah musuh. Sementara Roh Kudus tinggal di dalam tubuhmu, tapi kamu bersahabat dengan dunia. Memiliki pikiran dan perasaan seirama dengan dunia. Tujuan hidupnya sama dengan orang yang ada di dunia. Maka roh kita tidak mungkin dapat bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Karena kita memusuhi Roh Kudus. Roh Kudus itu punya perasaan karena dia rohnya Bapa. Minimal kita tidak berdialog. Diam. Coba. Bagaimana roh kita bisa berbicara dengan Roh Kudus?
kita sudah berbicara, saya sudah berbicara kepada saudara tentang gema apa? Rema dalam nurani manusia. Seringlah berinteraksi dengan nuranimu. Seringlah meresponi rema, firman-Nya, logosnya yang bergema mengingatkanmu. Dan di situ baru saya memahami. Ajarku dia. Apa? Diam. Kita tidak mudah berinteraksi dan kita maksudnya tidak mudah bereaksi dengan situasi di sekeliling kita. Tapi kita diam. Nggak mudah berpendapat. Kita melihat saudara kita yang lain memiliki perilaku yang mungkin tidak tepat dengan apa yang kita pikirkan. Lalu kita mulai diam dan kita berkata, Tuhan, apa yang akan Tuhan katakan? Kalau saya model bertanya, Tuhan, apa yang akan engkau katakan kepada jemaatmu di GSKI Salum Surakarta? Jangan sampai yang saya katakan itu kepada saudara adalah pikiran saya sendiri. Bersahabat dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Semakin kita berinteraksi dengan Roh Kudus, roh kita seirama dengan Roh Kudus, lama-lama kita tidak berselera dengan dunia. Kita kan masih ada di dunia, Pak. Maka kita terus meninggalkan dunia. Mari kita meninggal dunia. Bukan begitu. Mari kita lihat. Yakobus pasal 4 ayat 4. Lanjutkannya, Bapak Ibu. Persekutuan roh kita dengan rohnya membuat kita tidak berselera dengan kesenangan dunia dan sifat daging yang ada di dalam. Ini cirinya begitu. Kalau saudara dan saya itu tinggal bersama Roh Kudus di dalam tubuh ini, maksudnya roh kita dengan Roh Kudus, lama-lama kita seirama dan satu selera dengan Roh Kudusnya. Maka kita tidak bisa menikmati selera dunia ini. Sehingga kalau kita tidak melakukan pelanggaran, hidup kita tidak meleset, kita tidak melakukan dosa, karena kita memang tidak berselera. Bukan karena kita takut dihukum. Kalau orang takut dihukum itu masih berselera. Kita bisa menikmati apa yang menjadi kenikmatan dari Roh. Coba perhatikan apa yang dikatakan Pak Gembala Senior. Jangan menikmati yang tidak Tuhan nikmati. Jangan suka dengan apa yang Tuhan tidak suka. Kalau kita memiliki kesenangan, tetapi Tuhan tidak menikmatinya, artinya kita sudah meleset. Coba, kira-kira kesenangan saudara itu Tuhan turut menikmati atau tidak? Halo? Kalau kesenangannya Tuhan menikmati. Ada lagunya ya? Gimana? Ada yang apa? Kalau aku punya kesenangan, tetapi Tuhan tidak menikmatinya, itu sudah kemelesetan. Coba kesenangan saudara apa? Tuhan turut menikmati enggak? Gampangannya ketika gosip semakin digosok, semakin sip. Tuhan menikmati enggak? Nah, gosip dengan Roh Kudus, lu gosip dengan Roh Kudus, itu namanya mendoakan. Tuhan itu loh, anakku kok masih seperti itu ya Tuhan. Tuhan tolong. Nah itu masih ada damai sejahtera, ada beban untuk mendoakan orang lain. Saudara-saudari,
Tetapi apabila saudara menuruti kecenderungan yang salah itu, kata Galatia pasal 19 ayat 21 dalam terjemahan sederhana ya, firman Allah yang hidup. Saudara akan menghasilkan kejahatan-kejahatan ini hasil dari persahabatan dengan dunia. Kecenderungan yang salah adalah kecenderungan kita yang seringkali bersahabat dengan dunia. Kecenderungan yang salah adalah ketika kita tidak mau berinteraksi dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, maka kita yang bersahabat dengan dunia tadi bermusuhan dengan Allah, kemudian menghasilkan kejahatan-kejahatan. Mungkin ini bukan kejahatan yang sifatnya pelanggaran moral umum di luar sana, karena saya percaya di sini sudah tidak ada yang melakukan itu. Amin. Kalau ada, tempatnya bukan di sini, pasti di mana? Di lapas. Maka ada di sini. Kita seringkali merasa aman karena kita tidak melakukan pelanggaran moral dan pelanggaran hukum. Tetapi benarkah kalau sudah tidak melakukan pelanggaran moral itu kemudian kita sudah bersekutu dengan Roh Kudus dan tidak bersahabat dengan dunia? Belum tentu, karena dikatakan kalau kita punya pergaulan dengan dunia, kita tidak berinteraksi dengan Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan yang disebut dengan kejahatan-kejahatan. Di antaranya apa? Yang pertama, Victor. Apa? Victor. Pikiran kotor. Ayo, sekarang lihat pikiran sendiri, ayo. Semuanya bersih atau kotor? Pikiran kotor. Nah, aku nggak memikirkan yang najis-najis. Nah, kalau saudaraku melihat orang lain kemudian, kayak ngono nggak? Cuma jengkel gitu. Kita rasa berubah gitu. Kotor nggak? Pak Yu, kayak ngono dilayan. Orang lain berubah Pak. Kotor nggak? Pikiran kotor. Sudah punya pikiran kotor itu saudaraku. Sudah. Itu kesehatan. Ini sesuatu yang hanya kita pahami sendiri. Kalau saya berpikir kotor, memang saudara tahu. Siapa yang tahu? Diri saya sendiri dan siapa? Tuhan. Melalui siapa? Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kita seringkali kan menikmati kan itu. Apa pikiran kotor itu salah satunya? Nanti ada di situ. Termasuk kebencian, aku pokoknya gedeng. Wes, gedeng sampai mati. Ya wes. Pokoknya gedeng. Hidup gedeng. Aku benci, hidup benci. Khusus untuk satu orang itu. Yang lain tidak. Jadi sepuluh hal. Pikiran kotor, lalu hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Segala sesuatu kita lakukan karena nafsu, bukan karena kasih. Nafsu itu ada dua, nafsu jahat menghasilkan hal yang jahat. Nafsu baik, nafsu makan baik enggak? Baik. Makan terus. Pokoknya enak tante. Nafsu baik. Ya, baik. Kira-kira kalau makan itu makan ikan betik sama baik apa itu sambel gitu, mancing. Saudara mau mancing di rumah saya sendiri. Itu nafsu. Lalu sama dijajak nih tengkleng tiap hari itu baik mana? Baik mancing ya. Tengkleng baik ya. Baik tengkleng kata Pak Eri. Nafsu makan terlalu makannya. Ya kalau ini urusan pawitnya lah. Nafsu makan. Pikiran kotor, hawa nafsu apalagi? Penyembahan berhala. Oh enggak Pak, di sini enggak ada. Enggak ada yang menyembah berhala. Tapi menyembah berhala itu apa? Nanti kita akan dalami lagi. Untuk saat ini tidaklah, katakanlah belum atau tidak.
nggak punya keris, punya keris yang mungkin pakaian, tidak punya jimat dan lain sebagainya, bukan orang yang terikat kepada penyembahan berhala. Tetapi apakah kita memberhalakan sesuatu? Nah, mungkin mobilnya jadi berhala, menyembah mobil. Oh, mobilku baru tak kumbah jadi tumpai, wes, you. Mobilnya dipakai jas, dipakai apa jas, pakai jas hujan, dipayungi, terus disuruh, atau dikasih penutup mobil nanti dilobangi itu, sopir bisa lihat mobilnya kekuras dikit, marahnya 3 hari sama istrinya. Kepercayaan kepada roh-roh jahat, ya, ya sudah enggak lah, sudah enggak percaya pada roh jahat, tapi sosok nuruti gitu ya. Oh, aku ora percaya, tapi kalau berbuat jahat ya namanya orang percaya tapi melu-melu. Lalu apa? Kebencian. Nah ini, oh sing ini lah, merah. Kebencian. Masihkah dalam pikiran kita itu ada kebencian? Kalau kita masih ada kebencian, kita tidak bisa berinteraksi dengan Roh Kudus. Karena Tuhan itu adalah benci enggak? Kan angel. Aku tak pindah aja, gak bersekutu di sini, Pak. Kenapa? Ya gak apa-apa. Aku gak bisa ketemu itu, Mas Dan. Gus Dan. Nah, kenapa? Karena Gus Dan itu begini. Ya, aku di sana aman. Masih bilang punya kebencian. Aku tak pindah sana, Pak. Oh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena di sana lebih dekat dari rumah saya. Tapi sama Gus kan masih friend kok, temen. Benci enggak? Ayo. Saudaraku punya kebencian enggak? Sekarang benci sama tetangganya enggak? Itu pilihan presiden kemarin. Ayo. Oh, saudaraku yang milih yang ada di menteri. Tapi kalau tenanan itu deh. Kebencian atau dan perkelahian, iri hati. Nah, aku nggak benci tapi iri, ayo. Iri enggak? Enggak. Sama saudara di sini enggak, sama saudaranya di rumah. Aku dibeda nih tombok. Sejak kecil sampai tua aku ini dibedakan. Ya memang beda nih, podo kembar aja beda. Aku yang berbeda. Kono mbok wae 1000, aku 5000 lho beda nih to lho. Gimana Pak Lu? Iri enggak? Eh? Aku sing susah-susah nguras sekolah kono sing itu duit. Aku duit dodol kacang. Pak. Aku anak-anak nemu ya, Pak. Oh, anak kelahiran rumah sakit. Memang iri hati tidak ada di sini, tapi di rumah-rumah itu. Jadi orang tua itu kadang itu dulu, gitu, sebelum jadi orang tua, itu kadang begitu ya. Oh, adikku dibelikan ini. Tapi kalau kita sudah menjadi orang tua kemudian masih begitu, tidak ada orang tua yang membedakan anaknya. Pasti ada latar belakang. Tapi kita iri hati. Iri dengan keberhasilan orang lain. Lebih parah lagi, ada tetangganya kerja keras, beli mobil baru, kita iri. Kalau kok ganti mana? Kredit paling. Lo kok ngerti? Ketok. Dari mana? Suaranya. Lebih itu ngono aku bro ngono. Didit. Amarah. Ya. Aduh nih. Tadi saya sebelum berangkat ke sini nunggu anak-anak itu ganti baju begitu saya mencoba untuk lihat medsos. Di situ ada sebuah apa ya uh, cerita komik ini. Jadi ada seorang istri yang mengagumi
mengagumi kesabaran suami. Jadi suaminya itu ditelepon bosnya. Bosnya bilang gini, ada tugas kantor gitu. Kemudian padahal bosnya itu masih di Bali. Mah, aku disuruh bosku, padahal dia libur. Bosku di Bali, tapi aku disuruh ngerjakan ini. Sabarnya suamiku libur kok mau ngerjakan pekerjaan. Lalu dia masak, pas suaminya sibuk, Papa, tolong ini Pak, bantu masak. Oh ya, sabarnya suamiku. Pas sibuk kok ya tak kongkon. Dan sebagainya. Kemudian ada kucing jatuh dari plafon. Kalau suami yang lain, kurang ajar, dasar kucing. Pepang gitu ya. Mana kucingnya itu, ini pus dikasih makan. Sabarnya suamiku, kucing jatuh dari plafon masih dikasih makan. Giliran kemudian bepergianlah suami istri ini di jalan. Di jalan nyetir, ada makhluk terkuat di muka bumi. Sen kanan, belok kiri. Itulah mama. Woi, dek, mbok. Kemudian mobilnya kesenggol sepeda, orangnya dicengkirin. Kok beda? Amarah. Di rumah bisa sabar, di jalan muncul. Ini pun juga membuat kita tidak bisa bersekutu dengan roh. Dan coba, apakah kita punya amarah? Aku nggak ngamuk, Pak, tapi tak diemkan. Yang di rumahku diem. Karena diem itu nikmat, padahal dongkol. Amarah, apalagi usaha untuk memperoleh yang paling baik bagi diri sendiri. Pek menangi diri. Kalau kita masih berusaha untuk mendapatkan yang terbaik bagi diri sendiri, menganggap semua orang itu adalah saingan kita. Kita bisa memanfaatkan semua orang untuk kepuasan kita dan untuk tujuan hidup kita. Itu pun juga buah dari daging. Lalu apa? Keluhan. Mengeluh. Mengeluh itu apa ya? Gerutu. Gerutu itu gedung. Gedung berasal dari baper. Maka itu Ibu Bendara itu membikinkan kaos bolo dupa. Bolo dupa. Orang baper. Itu orang gedumel. Gitu. Jadi namanya bolo dupa. Tahu nggak bolo dupa itu? Bolo dupa itu apa ya? Kalau di wayang itu munculnya mau di luar kosong deh. Baru gue kanggo. Gitu. Gedumel kah, saudara? Dalam menghadapi hidup ini? Gerutu kah? Celaan, mencela. Perasaan bahwa semua orang bersalah kecuali kelompoknya sendiri. Pokoknya kabeh sesat kecuali aku. Wah, salah. Perasaan merasa benar sendiri. Dan dari situ akan menimbulkan ajaran-ajaran yang salah. Lalu, saudaraku, masih banyak lagi. Ini tentang perbuatan daging ya. Kedengkian, apa? Pembunuhan, pemabukan, permabukan apa? Mabukan, bukan mabuk kendaraan. Pesta liar dan sebagainya. Sekali lagi saya katakan bahwa siapa juga yang hidup seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan. Kita cepat saja. Pesan Alkitab melalui Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap di dalam firman-Ku
kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya begini, saudaraku, kita mesti memperkarakan kehadiran Roh Kudus di dalam tubuh kita, sehingga kita tidak bisa lagi menampilkan buah-buah daging yang tadi. Kita memiliki satu buah, yaitu buah roh. Kemudian akan muncul buah pelayanan. Kemudian buah pertobatan. Kalau kita masih ada iri hati, kebencian, dan lain sebagainya tadi, kita belum benar-benar menghayati kehadiran Allah melalui Roh Kudusnya. Kehadiran Allah melalui Roh Kudusnya benar-benar dapat kita rasakan jika kita benar-benar hidup di dalam firman. Logos itu tinggal di dalam kita, karena Roh Kudus tidak mungkin bertentangan dengan sabda-sabda Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Kalau memang kita benar-benar tinggal di dalam firman itu, kita adalah muridnya Tuhan Yesus. Dan kita akan mengetahui kebenaran yang memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari apa? Dari sifat dosa. Memerdekakan kita dari apa? Dari kodrat dosa yang akan memindahkan kita kepada sebuah peragaan hidup yang berkodrat ilahi. Dan itu kita hasilkan dari persekutuan antara roh kita dengan Roh Kudus. Yang kemudian roh kita dan Roh Kudus itu bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sampai suatu ketika Bapa di sorga melalui Roh Kudusnya akan berkata seperti Dia berkata tentang Tuhan Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku. Baru dengarkanlah Dia. Saudaraku, patut untuk didengarkan oleh orang. Amin. Coba, kalau boleh sebut nama, misalnya kepada Pak Luki. Nanti kan sudah Gus dan Pak Luki sudah ya? Nanti Mas Baruk. Inilah Baruk yang kukasih, anakku, kepadanya lah aku berkenan. Kira-kira gimana, Mas Baruk? Itu kesaksian itu harus dari Bapa melalui Roh Kudusnya. Dan akan menimbulkan sukacita. Nah, kita masih dalam seri itu. Akhirnya memperagakan sebuah kehidupan yang tidak seperti buah-buah daging tadi. Ini benar-benar peragaan hidup yang salah. Ini peragaan hidup yang dipenuhi oleh budaya neraka, bukan budaya surga. Kalau masih punya kebencian, iri hati, amarah, ingin menang sendiri, hidupnya cuma mengeluh, ini bukan budaya surga sama sekali. Mari kita mulai hidup dalam budaya surga, yaitu budaya di mana melahirkan atau sebuah peragaan hidup budaya yang merupakan peragaan hidup yang berasal dari pikiran dan perasaan Allah. Melalui siapa? Melalui kesaksian roh, yaitu Roh Kudus dan Roh Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita panggil Bapak.